Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa penguasa di langit dan di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B yang berkata demikian. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, patwal merupakan pelayanan yang pihak kepolisian berikan untuk melakukan pengawalan dalam perjalanan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan keselamatan, serta agar iring-iringan kendaraan tidak mengganggu pengguna jalan lain. Alkitab sering menggambarkan hidup kita sebagai sebuah perjalanan ziarah. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 13-16, orang percaya disebut sebagai orang asing dan pendatang di bumi yang merindukan tanah air surgawi. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju kekekalan bersama Tuhan. Namun, perjalanan hidup ini tidak selalu mudah. Ada tantangan, kesulitan, dan ketidakpastian yang harus kita hadapi. Amsal pasal 27 ayat 1 mengingatkan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Bisa pekerjaan hilang, kesehatan terganggu, atau masalah lain yang tak terduga. Dalam situasi seperti ini, kita perlu bertanya, di mana kita mencari pertolongan? Mazmur pasal 121 menjawab dengan jelas bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pertolongan dan penjagaan bagi kita. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan. Mazmur 121 merupakan salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan perayaan-perayaan utama seperti Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Perjalanan ini penuh dengan tantangan, yaitu bahaya kekeringan, tersesat, ancaman binatang buas, atau bahkan perampokan.
Ketika pemazmur mengangkat matanya ke gunung-gunung, ia menyadari kemungkinan bahaya yang menanti. Namun lebih dari itu, ia juga ingat bahwa gunung adalah tempat perhentian Tuhan. Seperti Gunung Sinai di mana Tuhan berjumpa dengan umatnya. Demikian juga Tuhan hadir di setiap perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya pemazmur berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berkuasa atas segala sesuatu, termasuk setiap detail hidup kita. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi oleh Tuhan. Paulus menggemakan keyakinan ini dalam Roma pasal 8 ayat 31. Dikatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita tidak perlu takut. Tuhan yang memegang kendali atas alam semesta juga memegang kendali atas hidup kita. Seringkali dalam tekanan hidup kita tergoda untuk mencari pertolongan kepada manusia, kepada kekuatan finansial, kepada jabatan, kepada relasi, bahkan kepada kemampuan diri sendiri. Namun semua ini pada akhirnya terbatas dan bisa runtuh kapan saja. Sebab hanya Tuhan yang tidak pernah gagal, tidak pernah berubah, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sehingga ketika hati kita diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan belajar berserah, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita percaya bahwa tangan Tuhan jauh lebih kuat dari segala situasi yang sedang kita hadapi. Dan dalam setiap kesesakan, Tuhan selalu menyediakan jalan. Dalam setiap tangisan, Tuhan selalu memberi pengharapan. Serta dalam setiap keputusasaan, Tuhan selalu membangkitkan iman yang baru untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Mazmur 121 melanjutkan dengan janji perlindungan Tuhan. Dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan seperti seorang gembala yang senantiasa berjaga, tidak pernah tertidur atau lengah dalam menjaga umatnya. Tuhan adalah perisai yang melindungi kita dari bahaya, baik di siang hari maupun di malam hari. Dalam Mazmur pasal 121 ayat 5 dan 6 mengatakan, "Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam." Ayat ini menggambarkan perlindungan Tuhan yang menyeluruh. Di siang hari, panas terik bisa melemahkan, tetapi Tuhan adalah naungan yang melindungi. Di malam hari, kegelapan bisa menakutkan, tetapi Tuhan tetap menjaga. Tidak ada satupun momen dalam hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Mazmur ini kemudian ditutup dengan janji yang luar biasa. Dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 mengatakan, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan bukan hanya menjaga kita dalam satu waktu tertentu, tetapi dalam setiap langkah hidup kita, dari awal hingga akhir. Dalam setiap musim hidup, baik ketika jalan terasa terang, maupun saat kita harus melangkah dalam gelap,
tanpa mengetahui apa yang menanti di depan. Tuhan tetap setia berjaga atas hidup kita, menjaga langkah kita agar tidak terjatuh, menopang kita ketika lemah, menguatkan kita ketika hampir menyerah, dan menuntun kita dengan tangan kasih-Nya, sehingga kita dapat berjalan dengan keyakinan bahwa sekalipun badai datang, sekalipun air mata mengalir, dan sekalipun hati kita digoncangkan oleh berbagai pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau keadaan apapun. Yang ketiga, apakah janji penjagaan Tuhan berlaku bagi kita? Mazmur ini menyebut Tuhan sebagai penjaga Israel. Tetapi apakah janji ini juga berlaku bagi kita yang bukan warga negara Israel? Dalam perjanjian baru, kita yang percaya kepada Kristus disebut sebagai keturunan rohani Abraham dan menjadi bagian dari janji-janji Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 29 mengatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Paulus juga menggambarkan kita sebagai zaitun liar yang dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli. Artinya, kita yang percaya kepada Yesus juga menerima janji perlindungan dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur pasal 121. Ini berarti bahwa setiap orang yang hidup di dalam Kristus memiliki kepastian bahwa hidupnya berada dalam tangan Tuhan yang setia, bahwa setiap langkahnya dijaga oleh kasih Tuhan, bahwa setiap air matanya diperhatikan oleh Tuhan, dan bahwa tidak ada satupun penderitaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab dalam Kristus kita bukan lagi orang asing bagi Allah, melainkan anak-anak Tuhan yang dikasihi, dipelihara, dan dilindungi dengan sempurna sampai pada hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui Mazmur pasal 121 ini kita belajar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, juga memegang kendali atas hidup kita. Tuhan tidak hanya memberi pertolongan, tetapi juga menjaga kita setiap saat. Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah lengah dalam setiap tantangan, dalam setiap ketidakpastian hidup. Tuhan adalah penjaga yang setia. Sebagai orang percaya, kita memiliki kepastian bahwa Tuhan menyertai kita. Seperti janji Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita jalani hidup ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah penjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah penjaga hidup kami, yang tidak pernah tertidur,
tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kami. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, percaya kepada-Mu dalam setiap keadaan, dan berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu, sehingga dalam setiap suka dan duka, kami tetap berjalan dalam damai, iman, dan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Sebab kami percaya hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.